Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di video ini saya akan mereview alat yang sering digunakan oleh para pengrajin perhiasan. Alat itu apa dan bagaimana fungsinya, bagaimana kegunaannya, nanti saya akan terangkan satu persatu di video ini, teman-teman. Jadi silahkan tonton sampai selesai, jangan di skip dan jangan lupa subscribe channel ini. Nanti jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman sekalian, biasanya para pengrajin perak itu menggunakan alat yang namanya tang seperti ini, teman-teman. Ada 3 jenis tang. Yang pertama itu tang kotak. Kita namakan tang kotak karena ujungnya ini bentuknya kotak, teman-teman. Terus ada juga yang kita namain tang setengah bulat karena ujungnya setengah bulat seperti ini, teman-teman. Ada juga tang yang bulat. Ini ujungnya karena bulat, jadi kita namakan tang bulat seperti ini. Untuk tang kotak ini fungsinya untuk membuat dekorasi sudut yang 90 derajat, teman-teman, seperti ini. Untuk membuat dekorasi sudut yang 90 derajat seperti ini. Dan ini biasanya menggunakan tang kotak. Kalau kita praktekkan dengan kawat itu seperti ini, teman-teman. Ditekuk ke depan, kemudian ditekuk ke belakang 90 derajat lagi, kemudian ditekuk ke depan lagi 90 derajat, kemudian ditekuk ke belakang 90 derajat lagi. Begitu seterusnya, teman-teman, sampai bentuknya seperti anak tangga seperti ini. Untuk selanjutnya tang setengah bulat, teman-teman. Tang setengah bulat ini fungsinya untuk membuat dekorasi gelombang seperti ini, teman-teman. Jadi bentuknya gelombang seperti ini. Tapi sudutnya lebih kecil lagi. Prakteknya seperti ini, teman-teman. Pertama kita tekuk ke depan, kemudian di sebelah sudutnya lagi kita tekuk ke belakang. Nah, seperti ini prakteknya. Ini fungsinya tang setengah bulat. Oke, seperti ini, teman-teman. Ini fungsi tang setengah bulat. Selanjutnya fungsi dari tang bulat, teman-teman. Tang bulat ini fungsinya biasanya untuk membuat ujung sebuah dekorasi itu bentuknya bulat, teman-teman. Contohnya adalah seperti ini. Pertama kita tekan di ujungnya tang seperti ini. Kemudian kita putar sedikit demi sedikit sampai membentuk bulatan seperti ini. Ini fungsinya tang bulat untuk membuat lingkaran seperti ini. Tetapi tidak jarang, teman-teman sekalian, para pengrajin perak itu menggunakan secara kombinasi. Jadi pertama menggunakan tang bulat dulu, kemudian selanjutnya bisa menggunakan tang setengah bulat atau tang kotak. Contohnya adalah membuat dekorasi es-esan. Contohnya adalah membuat dekorasi es-esan seperti ini, teman-teman. Nah, ini menggunakan tang bulat biasanya, teman-teman. Sorry, gambarnya nggak jelas. Nah, seperti ini. Dekorasi ini biasanya menggunakan tang bulat. Oke, saya praktekkan ya. Pertama kita buat lingkarannya dulu. Jadi kita gunakan tang bulat dulu. Seperti ini. Kita buat lingkaran dulu di ujungnya. Kita tekan pas di ujungnya tang seperti ini untuk membuat lingkarannya. Terus kita tekuk pelan-pelan secara bertahap. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini, jadi bulat seperti ini, teman-teman. Setelah bulat seperti ini, baru kita gunakan tang setengah bulat atau tang kotak bisa untuk melanjutkan tekukannya. Jadi tang bulat itu membuat dasarnya dulu. Setelah itu kita lanjutkan menekuknya dengan tang setengah bulat atau bisa juga dengan tang kotak. Tergantung selera kalau yang ini.
Nah, terus kita tekuk pelan-pelan begini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Selanjutnya di ujung yang sebelahnya untuk membuat dekorasi es-esan, kita juga buat lingkaran dengan tang bulat juga teman-teman. Seperti ini. Sama proses seperti yang tadi, tapi berlawanan juga. Kita gunakan tang bulat. Kita tekan ujungnya. Terus kita putar pelan-pelan secara bertahap. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cukup. Jadinya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan tang kotak untuk melanjutkan tekukannya. Kalau tadi yang sini tadi kita gunakan tang setengah bulat, untuk sebelahnya kita bisa gunakan tang kotak atau tang setengah bulat. Kali ini saya praktekkan menggunakan tang kotaknya. Kita lanjutkan juga. 1, kita tekuk pelan-pelan. 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi kombinasi. Kalau pengrajin perak biasanya menggunakan memberi nama dekorasi ini dekorasi es-esan seperti ini. Teman-teman sekalian, ketiga tang ini juga bisa membuat dekorasi gelung-gelung teman-teman. Kita namakan dekorasi gelung-gelung karena bentuknya gelung-gelung seperti ini. Jadi seperti ini bentuknya teman-teman dekorasinya. Kita bisa namai dengan dekorasi gelung-gelung seperti ini. Oke. Saya akan kasih contohnya bagaimana cara menggunakannya teman-teman, atau bagaimana cara membuat dekorasi gelung-gelung dengan ketiga tang ini. Sebenarnya prosesnya sama dengan membuat dekorasi es-esan. Pertama kita buat lingkaran dulu seperti ini teman. Seperti tadi kita tekan di ujung tang kawatnya. Kita tekuk pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Terus di ujungnya juga, di ujung sebaliknya juga kita buat lingkaran juga dengan tang bulat dulu. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini ujungnya. Selanjutnya kita gunakan tang kotak teman-teman ya. Kita gunakan tang kotak. Kita tekuk kira-kira sepertiga dari panjangnya, dari panjang kawatannya ini dengan tang kotak. Kita tekuk full begini. Ini juga bisa menggunakan tang setengah bulat teman-teman untuk menekuk ini. Tapi saya gunakan tang yang kotak saja. Terus kita rapatkan di sini dengan tang kotak. Kita rapatkan lagi seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal tekuk aja. Kita lanjutkan tekukannya dengan tang kotak juga seperti ini. Ini untuk melanjutkan lingkaran yang di sini. Kita tekan aja. 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 seperti ini. Selanjutnya untuk yang di sini teman-teman, kita tekuk aja lagi untuk lingkaran yang kedua. Kita tekan juga sama, kita lanjutkan lingkarannya untuk membuat dekorasi lebih indah. Ini tinggal tekuk aja. Nah, seperti ini. Setelah jadi seperti ini kita bisa tekuk memutar. Kita balikkan. Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini biasanya kita namain dengan dekorasi gelung-gelung. Teman-teman bisa temukan di dekorasi seperti ini biasanya di desain-desain lama, desain perhiasan yang dibuat tahun 90, pokoknya tahun 90-an, kira-kira ada 98 apa 99, biasanya dekorasinya seperti ini dibuatnya. Dan itu menggunakan tang kotak dan tang bulat atau tang setengah bulat. Demikian teman-teman review saya tentang bagaimana menggunakan alat yang dinamakan tang yang sering digunakan oleh para pengrajin perhiasan. Jadi teman-teman bisa
membeli ini di toko-toko perhiasan, di toko alat perhiasan biasanya tersedia, harganya sekitar 65 ribuan per biji, satu bijinya seperti ini teman-teman, harganya sekitar 65 ribuan kalau di tempat saya, kalau di tempat teman-teman biasanya lebih murah atau lebih mahal. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan mereview beberapa alat yang penting digunakan oleh para pengrajin perhiasan, supaya teman-teman para pengrajin perhiasan pemula bisa tahu kegunaannya dan akan membelinya jika diperlukan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan tetap jangan lupa subscribe channel ini supaya dapat notifikasi yang baru dari setiap saya mengupload video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.